Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bisnis Syariah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang makanan halal. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Yusuf Bahtiar dengan NIM 2019111588. Yang kedua ada Gendis Nur Satya Pratama Putri dengan NIM 2021111060. Kemudian ada saya sendiri Faradina Oktavianti dengan NIM 2021111065. Kemudian yang keempat ada Alia Zakiatun Nafisa dengan NIM 2021111078. Yang kelima ada Sarah Madian Putri Trisdihar dengan NIM 2021111080. Kemudian yang keenam ada Inka Fernanda Abelia dengan NIM 2021111081. Yang ketujuh ada Insa Ayu Pramesti dengan NIM 2021111087. Kemudian ada Vera Juliana dengan NIM 2021111097. Dan yang terakhir ada Ananda Delia Agustin 2021111197. Perkenalkan, nama saya Gendis Nur Satya Pratama Putri, NIM 2021111060. Saya akan menjelaskan tentang pengertian makanan halal dan minuman haram. Makanan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi, kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan halal adalah makanan yang didapatkan dan difungsikan melalui syariat yang diridhoi Allah. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang bergizi atau bermanfaat bagi tubuh. Sedangkan pengertian makanan haram adalah bahwa kata haram sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti suatu yang dilarang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa makanan yang haram ialah makanan atau suatu benda yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh manusia, terutama untuk Islam, dan apabila tetap dikonsumsinya, maka ia akan mendapatkan dosa. Perkenalkan, nama saya Faradina Oktavianti dengan NIM 2021111065. Dalil Al-Quran yang menjelaskan makanan halal dan juga makanan haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat muslim untuk senantiasa mengonsumsi makanan-makanan yang halal dan juga mengonsumsi makanan yang bergizi agar bermanfaat bagi tubuhnya. Adapun beberapa ayat yang menjelaskan tentang anjuran tersebut ialah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibatin ma razaqnakum washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 agar manusia tidak mengikuti langkah syaitan untuk mengonsumsi makanan yang diharamkan, sebab Allah telah memberikan makanan yang halal dan lagi baik di bumi ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi,
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatil syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang memiliki arti, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Perkenalkan, nama saya Alia Zakiatun Nafisah, NIM 2021110078. Di sini saya akan menyampaikan syarat makan dapat dikatakan halal. Halal zatnya, yang dasarnya halal untuk dikonsumsi dan telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya, daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, anggur, air putih, dan lain-lain disajikan dan disimpan dengan cara halal. Makanan atau minuman halal tidak boleh disajikan dengan sesuatu yang haram, misalnya dengan menggunakan alat yang terbuat dari emas, karena Syekh Abdul bin Abdurrahman bin Sholih Ali Basyam rahimahullah mengatakan bahwa penggunaan wadah makan emas dan perak dapat menimbulkan rasa sombong, angkuh, dan takabur. Selain itu, proses penyimpanan makanan dan minuman juga harus dipastikan kehalalannya. Jangan mencampurkan makanan dan minuman halal dengan yang tidak halal dalam satu tempat. Halal cara pengolahannya. Makanan dan minuman yang semula halal dapat berubah menjadi makanan ataupun minuman haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, buah anggur, makanan ini halal, tetapi karena telah diolah menjadi minuman keras, maka minuman ini menjadi haram. Halal cara memperolehnya, yaitu makanan dan minuman yang didapat dengan cara yang baik dan sah menurut syariat Islam. Contoh, dengan cara membeli dengan uang sendiri, bertani, dan hadiah. Saya Sarah Madian Putri Tristihar, NIM 202111080. Syarat makanan dan minuman dapat dikatakan haram. Yang pertama, diharamkan karena zatnya, yang artinya adalah sumber makanan tersebut memang sudah haram dari cara memperolehnya, seperti bangkai, darah, daging babi, daging anjing, ham, dan lainnya. Yang kedua, ada diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya, yaitu maksudnya asal makanannya adalah halal, akan tetapi dia menjadi haram karena adanya suatu sebab yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan makanan tersebut, seperti makanan dari hasil curian, upah melakukan perzinaan, dan sesajen atau perdukunan. Makanan yang diharamkan dalam syariat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bangkai. Namun, ada 3 bangkai yang diperbolehkan untuk dimakan, seperti ikan, bangkai belalang, dan janin hewan. Yang kedua, ada darah, daging babi, ham, dan semua hewan buas yang bertaring, semua burung yang memiliki cakar, jalalah, bagol, anjing, dan yang terakhir kucing, baik yang jilar maupun yang jinak. Perkenalkan, nama saya Inka Fernanda Abelia, NIM 2021111081. Manfaat mengkonsumsi makanan halal dan mudarat mengkonsumsi makanan haram. Makanan yang halalan, thayyibah atau halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Manfaat menggunakan makanan dan minuman halal yaitu yang pertama, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima,
tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Yang keenam, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Bakhtiar, NIM 2019 11588. Makanan dan minuman haram selain dilarang oleh Allah juga lebih banyak mengandung mudarat atau kejelekan daripada kebaikannya. Ada beberapa mudarat lainnya, yaitu 1. Doa yang dilakukan oleh pengkonsumsi makanan dan minuman haram tidak mustajabah atau makbul. 2. Uangnya banyak namun tidak barokah, diakibatkan karena setan mengarahkannya kepada kemaksiatan dalam penggunaan uang tersebut. 3. Rezeki yang haram tidak barokah dan membuat hidup penggunaannya tidak tenang. 4. Nama baik, kepercayaan, dan martabatnya jatuh bila ketahuan. 5. Berdosa karena telah melanggar aturan Allah. 6. Merusak secara jasmani dan rohani kita. Perkenalkan, nama saya Insayu Pramesti, NIM 2021111087. Saya akan menjelaskan tentang hukumnya apabila tidak sengaja makan makanan haram. Berdasarkan Al-Quran, memang daging babi sebenarnya sudah jelas memiliki hukum haram. Namun, hukum haram yang berlaku tidak demikian. Jika memang kita secara sengaja atau bahkan terpaksa memakan daging babi, hal ini dijelaskan pula dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173, yakni faman iftagha ghaira ba'iwalan andi fala isma alai innallaha ghafurur rahim. Artinya, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penjelasan ayat Al-Quran di atas, maka kita tidak perlu khawatir jika terlanjur memakan daging babi ataupun memakan makanan dan minuman haram karena tidak sengaja, karena itu tidak akan mengakibatkan dosa. Kondisi darurat adalah kondisi yang mengancam jiwa. Tidak ada makanan lain selain daging babi yang tersedia, sehingga tanpa makanan daging babi tersebut maka kita dapat meninggal. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku yang berbuat salah karena tidak sengaja atau karena lupa atau karena dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah 1675, Al-Baihaqi jilid 7 halaman 356, Ibnu Hamdalam Al-Muhalla jilid 4 halaman 4, Disahihan Al-Abani dalam Sahih Ibnu Majah. Maka perbuatannya hukumnya haram ketika dilakukan karena murni tidak tahu, murni tidak sengaja, atau murni lupa, tidak terhitung sebagai dosa di sisi Allah. Perkenalkan, nama saya Vera Yuliana, NIM 20211107. Peran BPJPH, LPH, dan MUI dalam sertifikat halal. Proses sertifikat halal ada perubahan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Proses sertifikat halal dilakukan melalui sinergi sejumlah pihak, tidak hanya oleh Majelis Ulama Indonesia MUI. Setidaknya ada 3 pihak yang terlibat dalam proses sertifikat halal, sebuah produk yang diajukan oleh para pelaku usaha. Ada 3 aktor yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terlibat dalam proses sertifikat halal, yaitu BPJPH, Lembaga Pemerintah Halal, LPH, dan MUI. Masing-masing produk sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya.
dalam tahapan sertifikat halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat. BPJPH misalnya melalui tugas penetapan aturan atau regulasi, menerima dan memverifikasi halal beserta pengajuan produk yang akan disertifikasi halal, pelaku usaha, pemilik produk, dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Pelaku usaha, pemilik produk, dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Sementara lembaga pemeriksaan halal LPH bertugas melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halal. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki. Perkenalkan, nama saya Ananda Delia Agustin, NIM 202111197. Pihak ketiga yang berperan dalam proses sertifikasi halal adalah MUI. MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk. Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH didasarkan atas ketetapan halal MUI. BPJPH tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal kalau tidak ada ketetapan halal dari MUI melalui sidang fatwa, sebab ketetapan halal MUI merupakan pemenuhan aspek hukum agama syariah Islam. Sedangkan sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH adalah bentuk pengadministrasian hukum agama ke dalam hukum negara. Label halal Indonesia baru bisa dicantumkan dalam kemasan produk setelah mendapat sertifikat halal dari BPJPH. Kebetulan baru-baru ini logo halal Indonesia diganti.